Dukungan Koalisi Guru Besar Anti Korupsi terhadap uji materi Undang-Undang KPK di Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu penanda bahwa ada yang dianggap salah dengan Undang-Undang KPK saat ini. Benarkah uji materi di MK akan kembali memberi harapan terhadap penguatan lembaga anti rasuah tersebut? Kita bahas bersama salah satu guru besar yang ikut meminta MK mengabulkan uji materi, Profesor Azumardi Azra, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Prof. Azu, selamat malam. Selamat malam Mbak Cepi dan Pak Arsul. Ada juga anggota Komisi 3 DPR dari fraksi P3 Arsul Sani. Pak Arsul sehat ya? Alhamdulillah sehat dan selamat malam untuk Prof. Azra juga. Yuk. Prof. Azu begini, mengapa kami melihatnya sedikit tiba-tiba ini? Kenapa tiba-tiba ada gerakan dari 51 guru besar untuk meminta Mahkamah Konstitusi ini mengabulkan permohonan uji materi? Ya, baik Mbak Putri. Yang pertama, saya kira ini bukan gerakan yang tiba-tiba ya. Gerakan itu sudah ada sejak Presiden Jokowi mengirimkan surpres kepada DPR menyetujui revisi Undang-Undang KPK sebelumnya, Undang-Undang KPK tahun 2002 itu. Itu kan disetujui, Presiden menyetujui, dan sejak itu sudah mulai kita juga mulai menyampaikan ketidaksetujuan karena kita khawatir itu akan terjadi pelemahan KPK. Oke. Dan demo-demo juga marah waktu itu, sehingga pada akhirnya kemudian DPR meloloskan dan menyetujui perubahan Undang-Undang KPK itu, dan kemudian kita kemudian malah diterima oleh Presiden Jokowi di istana, dan pada kesempatan itu kita mendesak kepada Presiden Jokowi untuk membatalkan undang-undang itu yang baru itu, yang nomor 19 2019 itu melalui Perpu. Nah, waktu itu Presiden Jokowi mengatakan ya dia akan mempertimbangkan. Ternyata kemudian tetap saja undang-undang itu berlaku, dan kemudian walaupun Presiden Jokowi tidak menandatangani undang-undang yang sudah disetujui oleh KPK, oleh DPR RI itu. Jadi sebetulnya ini bukan hal yang baru, sudah lama, dan kemudian apa yang kita khawatirkan sejak dari dulu itu memang terbukti. Karena kemudian KPK terlihat tidak seperti yang diharapkan, ya kan, mengalami kalau sebuah media nasional saya kira pekan lalu melaporkan bahwa KPK itu mengalami krisis integritas dan kemudian mengalami juga krisis demoralisasi ya. Integritas itu tadi yang sudah disebut dilaporkan di Kompas TV itu, yaitu adanya pegawai KPK yang mencuri barbuk 1,9 kilo emas, batangan emas. Kemudian ada lagi yang yang bekerja sama dengan apakah disogok atau minta sogok gitu ya, menekan, itu masih dalam penyelidikan yang di Bupati di mana itu di Sumatera Utara itu. Yeah. Nah, yang ketiga juga ada kasus bahwa kalangan internal staf KPK, pegawai KPK itu membocorkan KPK yang akan melakukan operasi di Kalimantan Selatan, dan itu yang disebut dengan krisis integritas. Yang krisis demoralisasi itu adalah banyaknya pegawai KPK yang mengundurkan diri, yang keluar dari KPK, gitu kan, seperti itu. Jadi oleh karena itu ya ini masalah yang serius. Jadi kalau kita memang ingin pemberantasan korupsi ini akan kembali kuat, kembali menemukan momentum, maka kemudian kita menghimbau kepada hakim-hakim MK itu untuk mengabulkan judicial review, dalam arti undang-undang itu harus ditolak ya. Undang-undang nomor 19 2019 itu harus ditolak. Dan paling enggak kita berharap bisa kembali kepada undang-undang tahun 2002 itu. Prof. Karena undang-undang 2019 ini salah dalam dua hal. Pertama, proses legislasinya, ya kan, yang terburu-buru dan tidak melibatkan publik. Yang kedua, secara substansi, undang-undang nomor 12 ini juga mempunyai banyak kelemahan yang kemudian akibatnya melemahkan KPK. Ya. Prof, begini, tapi apakah kemudian surat terbuka ini yang dikirimkan oleh 51 guru besar itu kontinuasi dari itu semua, yang dari ketika awal para guru besar ini menyampaikan keberatan terhadap Presiden, atau mungkinkah ada kasus-kasus tertentu yang membuat para guru besar akhirnya memutuskan oke, saat ini saatnya kita mengirim surat terbuka kepada Mahkamah Konstitusi? Sebetulnya bisa disebut lebih banyak kontinuitas dari kekhawatiran yang memang sejak awal sudah ada, ya kan. Jadi
kita prihatin bahwa sejak dari pertama revisi Undang-Undang KPK itu melemahkan KPK. Oke. Karena berbagai hal tadi yang sudah disebutkan, adanya Dewan Pengawas dan seterusnya itu yang Pak Arsul menyetujui Dewan Pengawas. Tapi kita dari sisi lain melihat itu justru melemahkan KPK dan sejak dari awal sudah, dan itu kemudian terbukti, dan oleh karena itulah ini kita mengajukan udah lama sebetulnya judicial review itu aja diajukan oleh 7 pihak ya, 7 pihak mengajukan kepada MK keberatan itu, tapi ini sudah lebih dari 1,5 tahun tertunda-tunda. Ya. Itu diumumkan di hasilnya itu sebetulnya udah tertunda lama ini. Oke, saya beralih ke Pak Arsul. Pak Arsul, apa respons Anda terhadap uji materi Undang-Undang KPK di MK saat ini dan juga dukungan dari tidak main-main 51 koalisi guru besar? Iya, Silvi, saya kira kalau dari kami yang di DPR, pertama apa yang disampaikan menjadi pendapat Pak Guru Besar yang berarti adalah kelompok warga negara amat terpelajar itu harus kita hormati, ya. Apalagi ini kan negara demokrasi. Dalam praktek peradilan sendiri, kita juga mengenal konsep amicus curiae, sahabat pengadilan. Kelompok masyarakat yang tidak langsung berperkara, tetapi memberikan masukan kepada pengadilan. Jadi itu hal yang bukan hal yang aneh. Kami harus menghormati itu. Tetapi apakah itu nanti didengar atau tidak, dipertimbangkan atau tidak oleh Mahkamah Konstitusi, maka itu juga sepenuhnya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ya, kami tidak dalam posisi katakanlah untuk kemudian mengcounter ya apa yang disampaikan oleh para guru besar tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Apalagi DPR juga sudah diminta keterangan dan kita sudah sampaikan keterangan, termasuk hal-hal yang tadi disampaikan oleh Prof. Abdra. Apa benar masalah-masalah di KPK itu hanya ada dan timbul setelah revisi Undang-Undang KPK? Apa benar sebelum revisi itu juga tidak ada masalah-masalah yang serius? Itu semua kami uraikan karena kami juga punya datanya baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif persoalan KPK dari waktu ke waktu. Mumpung tadi Pak Arsul bilang punya data-datanya, apakah Anda baik sebagai anggota DPR maupun sebagai pribadi kemudian setuju dengan pendapat para 51 guru besar ini bahwa Undang-Undang KPK hasil persetujuan DPR yang baru ini melemahkan KPK? Tentu dengan tanpa mengurangi rasa hormat Prof. Abdra dan para guru besar yang lainnya, saya ingin sampaikan bahwa kami punya sisi pandang yang lain, tentu sisi pandang yang berbeda, ya. Dan sekali lagi dalam negara demokrasi itu menjadi sah-sah saja. Ya. Bahwa kemudian sisi pandang kami yang berlaku ya karena kebetulan kami yang saat ini masih menjabat sebagai unsur pembentuk undang-undang dalam sistem ketatanegaraan kita. Itu saja. Jadi intinya tidak setuju dengan pendapat 51 guru besar ini bahwa undang-undang yang saat ini melemahkan KPK ya, Pak Arsul ya? Tentu ada banyak bagian yang tidak setuju, tapi jangan juga dimaknai bahwa kami itu kemudian menentang seluruh pendapat dari para guru besar itu. Tapi ada bagian yang menurut Pak Arsul sendiri pantas untuk diperbaiki? Tentu KPK memang harus diperbaiki dari waktu ke waktu. Maksudnya undang-undangnya? Loh, begini, Mbak Silvi, undang-undang itu bukan kitab suci, ya. Jadi ketika kemudian dipandang ada yang tidak pas, baik undang-undang KPK yang lama maupun undang-undang KPK hasil revisi nomor 19 tahun 2019, ya kita harus terbuka. Menghemat saya DPR dan pemerintah juga harus terbuka, ya, untuk juga mempertimbangkan kembali termasuk suara dari masyarakat. Ya, jadi kita tidak boleh juga kemudian seperti kelompok yang berhadapan-hadapan begitu, yang tidak terbuka pikirannya. Mari kita saling berdialog, ya, membuka diri. Tidak boleh ada pihak yang merasa kemudian bahwa pikirannya itulah yang paling benar dan satu-satunya pendapat. Tadi yang disampaikan oleh Pak Arsul adalah bahwa pemerintah dan juga wakil rakyat DPR harus mau mempertimbangkan suara masyarakat. Tapi kalau tadi menurut Prof. Azumardi adalah bahwa justru karena
banyak suara masyarakat yang tidak didengar. Salah satunya para tokoh sudah diundang ke Istana Presiden, tapi ternyata tidak ada masukannya yang kemudian dipakai dalam revisi Undang-Undang KPK ini. Justru itulah kemudian yang jadi landasan untuk mengajukan surat terbuka ini. Saya akan minta respons dari Prof. Azius sesaat lagi. Kita jeda sejenak, saudara, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.